Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue Fitri di sini. Kali ini gue mau sharing pengalaman gue pakai tab Galaxy Tab A8 buat belajar di rumah. Jadi anak gue tuh kan udah masuk usia preschool atau TK gitu ya. Harusnya dia tahun ini masuk TK. Tapi karena beberapa alasan, gue dan suami memutuskan untuk dia homeschooling alias belajar di rumah. Nah, apa konsekuensinya belajar di rumah? Bukan gurunya, bukan materinya, tapi lebih ke perangkat belajarnya. Kebetulan anak gue tuh tipikal anak yang belajar sendiri, lebih suka belajar sendiri, nggak suka diajarin. Jadi dia lebih sering nyari tahu sendiri gitu. Nah, nyari tahu itu sumbernya dari mana sih? Ada buku sih. Tapi kan nggak cuma buku doang. Zaman sekarang nyari tahu langsung. Tolong cariin di internet dong. Itulah yang jadi concern utama gue ketika mau megangin dia perangkat belajar. Makanya pas ada tab ini gue tuh langsung ngetekin buat anak gue. Kenapa harus pakai tablet? Kenapa nggak pakai handphone aja? Alasan utama gue milih tablet buat perangkat belajar itu karena ukuran layar. Jadi kalau gue pakai handphone buat dia, handphone itu kan ukuran layarnya kecil, bisa gampang dibawa kemana-mana. Jadi dia bisa bawa kemana-mana, akibatnya terlalu nyaman sampai dia tuh bisa sambil rebahan gitu. Kan jangan sampai ya dia jadi kaum rebahan, cukup emak bapaknya aja. Bukan, jadi maksudnya itu biar dia tuh nggak kecanduan bawa kemana-mana karena gampang kan aksesnya lebih gampang, dia bisa lebih gampang kecanduan, terus juga buat kesehatan matanya kalau kecil kan. Nah, ukuran tablet ini tuh 10,5 inci dengan screen to body ratio-nya 80, something persen lah ya gitu. Nah, kalau dipegang tuh ini kayak pegang buku tulis atau notebook gitu. Jadi nggak terlalu kecil, tapi juga nggak yang gede banget sampai anak gue kesusahan bawanya gitu. Nah, apalagi kalau dipakein covernya kayak gini nih, ini udah terlindung, juga lebih enak ngeliatnya, lebih slick gitu. Selain ukuran layar juga ukuran memori. Jadi anak gue tuh hobi banget nge-save gambar atau screenshot yang game Kirby gitu. Nah, itu sampai galeri handphone gue sama suami gue tuh sampai suka penuh gitu. Nah, dia ini memorinya 128 GB, tapi bisa di-expand sama memory card itu sampai 1 TB. Kan lumayan ya, maknya juga bisa sambil numpang nyimpen drakor. Tapi emang enak loh nonton drakor di sini, soalnya dia itu selain layarnya tadi tuh ya gede pas gitu, terus juga dia udah support Dolby Atmos buat suaranya. Kan kadang-kadang males ya kalau keluar harus nyalain TV, jadi enak kalau misalnya ada tablet di dalam terus habis itu bisa nyetel, enaknya karena dia itu speakernya udah stereo dan 4, jadi ya lumayan lah buat nonton drakor di kamar. Balik lagi soal ke perangkat belajar tadi itu ya, awalnya gue tuh sebenarnya tuh nggak kepikiran bakal pakai tablet Android, soalnya pengalaman gue pakai tablet Android tuh kayak jelek banget gitu loh, antara lemot atau tuh berasa nggak tajam gitu. Mungkin karena kan resolusinya berbanding sama ukurannya itu kan agak jomplang ya, maksudnya jauh gitu, beda sama misalnya handphone gitu yang ukuran layar sama resolusinya nggak terlalu jauh gitu. Nah, jadi pas ini datang gue nggak expect apa-apa, meski pas pertama ngeliat penampakannya nih gue tuh berasa kayak ngeliat Samsung S22 di sini ya, kayak gimana ya, premium gitu loh ngelihatnya. Ini warnanya grey tapi tuh kayak ada burgundy-burgundinya gitu loh.
mungkin kalau di layar nggak terlalu kelihatan ya, kalau pas di pen pas gue pertama lihat tuh kayak ini warnanya apa, grey tapi kok kayak burgundi gitu. Gue langsung kesengsem kan sama desainnya, tapi kan gue nggak mau ya di PHP-in sama desainnya doang nih bagus cakep gitu kan. Buat apa cakep tapi kalau nggak pinter gitu. Maunya tuh kan cakep, pinter, charming, kayak Cak Nu misalnya. Jadi gue berangkat dari stigma buruk itu ya. Tapi pas ngerasain, hilang tuh stigma yang gue tanamkan kepada seluruh tablet Android. Tablet Android tuh ternyata bisa sesmooth ini ya. Gue baru tahu gitu kemana aja gue selama ini. Jadi di luar pemain besar SoC tuh si dualisme antara Snapdragon dan versus MediaTek, biasanya kan si Samsung ini pakainya Exynos kan yang punya first party-nya sendiri gitu. Tapi yang ini enggak, dia pakai Unisoc atau UniSoC, itu gimana spellingnya? Itu. Jadi dia pakai yang Tiger T618. Gue harus baca saking gue jarang banget denger. Nah, ini kalau disandingin sama MediaTek misalnya, dia itu setaranya sama Helio G70 atau G80. Harusnya kinerjanya udah lumayan kan ya kalau kayak gitu. Ya memang sih sejauh pengalaman gue pakai beberapa pekan untuk nemenin anak gue belajar itu tadi, gue nggak nemuin lemot loh. Mantap performance-nya. Tapi gue ada sih nemuin lemot itu pas gue lagi download aplikasinya dari bawaannya dia, dari store-nya dia, Galaxy Store. Jadi tuh semalaman gak kelar-kelar, pada cuma download satu game doang, dan wifi di rumah gue hitungannya ya lumayan lah 50 Mbps. Ternyata pas nyari tahu itu tuh nggak cuma di sini doang, di berbagai negara di dunia juga ternyata problemnya biasanya kayak gitu. Dia tuh lemot download dari Galaxy Store kalau via wifi. Tapi pas gue ganti ke SIM card ke pakai data biasa, wow langsung ngebut dia. Nah, untungnya karena tablet ini LTE ya, jadi kan gue bisa masukin SIM card. Ada juga sih yang versi yang WiFi dan mungkin harganya juga lebih murah ya. Nah, tapi itu kan kalau downloadnya dari Galaxy Store ya. Kalau download dari Play Store biasa sih enggak gitu. Emang butuh aplikasi apa dari Galaxy Store? Kenapa nggak dari Play Store aja? Jadi si Samsung ini punya fitur parental control. Susah banget. Jadi ada namanya Samsung Kids. Isinya tuh ada berbagai macam aplikasi buat anak-anak yang kid friendly gitu. Dia tuh emang khusus punya Samsung doang, jadi makanya gue harus download via store-nya Samsung. Nah, anak gue tuh pernah nyobain Samsung Kids ini di salah satu device Samsung yang pernah kita cobain. Dan dia inget tuh ada game namanya Kruk Kruk. Jadi, the first thing she asked ketika tablet ini sampai, tolong dong downloadin Kruk Kruk. Dia suka banget sama game itu dan lumayan bagus juga gamenya. Puzzle strategi gitu ya, kayak dia juga bisa bikin bikin ininya sendiri, puzzle dia sendiri gitu. Iya, Galaxy Tab A8 ini juga enak sebenarnya buat main game sehari-hari. Ya meskipun kita nggak dapet yang performa yang maksimal gitu, yang paling tinggi, tapi pengalaman penggunaan buat main gamenya enak. Apalagi didukung sama tadi quad stereo speakernya. Jadi kalau buat main PUBG yang butuh sound staging yang enak tuh nyaman banget, enak dipakainya gitu. Loh, katanya mau milih perangkat belajar, kok malah main game? Kok malah bahas game? Ya jadi sebenarnya di Samsung Kids itu nggak cuma sekedar game doang, ada aplikasi lain, tapi the whole idea of parental control itu ya ada di Samsung Kids itu fiturnya, yang fitur parental controlnya itu ya di Samsung Kids itu. Kalau kita aktifin fitur Kids-nya tuh, nah dia akan buka Samsung Kids ini kan. Isinya tuh selain game, ada browser juga. Terus kita juga bisa nambahin aplikasi lain. Kayak anak gue misalnya, itu kan kalau belajar matematika gitu-gitu, dia pakai aplikasi IXL. Nah, ini gue masukin di sini. Terus ada Spotify karena dia suka dengerin musiknya Kirby again. Terus YouTube Kids juga bisa kita masukin nih. Nah, fitur ini tuh dikunci sama pattern lock gitu. Jadi once anak tuh pakai tabletnya, dia itu nggak bisa balik ke home screen kecuali dia tahu polanya ya. Jadi harus pakai pola rahasia nih, biar anak tuh nggak bisa balik ke home screen biasa dan akses aplikasi yang
emang nggak seharusnya dia bisa akses secara bebas. Begitupun kalau dia mau nelpon. Jadi kan di Samsung Kids itu ada My Phone, ada aplikasi buat nelpon. Dan nelpon itu cuma boleh nelpon kontak yang ada di situ. Siapa yang bisa masukin kontak itu ya yang punya pattern lock tadi, orang tuanya. Jadi kita bisa misalnya masukin mama, papa gitu, ayah, bunda gitu. Jadi apalagi kalau misalnya orang tua kerja gitu, atau misalnya kakek, nenek juga bisa gitu kan. Khusus buat yang ada di kontak itu doang. Jadi sebagai orang tua kita punya kuasa penuh untuk arrange kontak dia. Terus kalau anaknya ngadep layar terus kayak gini gimana? Kan nggak baik juga ya buat kesehatan mata, kesehatan mental dia gitu. Dan buat perkembangan otak dia kan juga nggak bagus. Sebenarnya memang kan ada kan rekomendasi screen time yang disarankan berdasarkan usia. Enaknya di sini tuh bisa diatur screen time-nya. Kayak misalnya gue di sini tuh set ke 1 jam. Jadi setelah 1 jam dia tuh nggak bisa pakai lagi kecuali kita izinkan. Dan kita juga sebagai orang tua bisa ngawasin penggunaannya karena ada statistiknya. Anak kita tuh buka apa aja nih di sini. Nah, kita bisa lihat di sini nih. Nah, terus nih yang gue suka nih, karena anak gue suka gambar, dia tuh suka pakai aplikasi ini nih. Nah, kita bisa lihat hasilnya di sini. Jadi kalau misalnya pas kita nggak nemenin anak kita, jadi nggak terlalu khawatir gitu. Apalagi kalau kasusnya orang tua dua-duanya kerja WFO misalnya. Anak kan biasanya ditinggalin gadget kan. Nah, anak masih bisa nih main gadget tapi tetap terkontrol. Sayangnya karena anak gue homeschool, dia nggak ada kelas daring atau apa gitu yang harus Zoom atau Google Meet gitu ya. Jadi gue nggak bisa banyak sharing pengalaman Zoom atau Google Meet itu buat pengalaman sehari-harinya ya. Tapi gue emang ngetes juga sih buat Zoom meeting. So far so good, gambarnya cukup terang tanpa kita harus tambah lampu. Dia juga ada fitur screen recorder yang bisa rekam gambar, internal audio, dan mic sambil nyatet juga. Kalau secara kualitas kameranya ya standar kamera tablet ya. By the way, ini kamera belakangnya 8 megapiksel dan kamera depannya 5 megapiksel. Kami juga jarang sih ambil foto atau video pakai tablet, kan kalau biasanya tuh lebih handy pakai kamera handphone atau kamera biasa gitu kan. Jadi ini lebih ke menyimpan aja kali ya, karena itu tadi memorinya yang gede. Dan sebenarnya ini juga apa ya perangkat belajar anak gue, tapi juga orang tuanya bisa pakai juga. Apalagi dia masih kecil kan, gue nggak bisa ngasih 100% ke dia dong kendalinya. Jadi gue juga masih sering pakai buat pribadi. Sayang kan performanya tadi itu, apalagi udah mantep pakai octa-core, terus buat entertainment juga enak, terus displaynya juga mantap, tapi nggak dimaksimalin. Sayang, mubazir nanti. Jadi gue sering juga pakai tablet ini. Biasanya sih gue pakai buat searching, bikin meal plan gitu. Dan enaknya dia bisa multitasking nih. Kalau misalnya gue lagi bikin meal plan, gue bisa sambil buka browser. Misalnya gue lagi nyari inspirasi menu apa gitu. Soalnya dia tuh bisa multi-active window. Jadi nggak perlu bolak-balik tuh dari notes ke browser gitu. Nah sebenarnya kalau kalian pakai ekosistemnya Samsung, ada beberapa fitur yang menarik juga sebenarnya kayak auto sync, terus copy paste antar device, terus switch antar device secara otomatis. Overall gue bersyukur banget sih pakai Galaxy Tab A8 ini untuk nemenin anak gue homeschooling. Secara performa maupun entertainment mantap. Security buat anak juga mantap. Terus kalau buat office work ringan, maksudnya kayak penggunaan harian orang dewasa kayak gue gini juga lumayan bisa diandelin. Apalagi baterainya tuh 7040 mAh. Terus dia juga sebenarnya support quick charge, jadi kita bisa beli kepala charger tambahan kalau misalnya kita mau quick charge. Iya, ini yang LTE ya, harganya ada di angka 4 jutaan. Kalau yang WiFi start dari 2,999 kalau nggak salah. Nah, harga segitu mungkin sih kita bisa ya dapat tablet Android yang lebih gahar gitu. Tapi ya ada nggak di pasaran? Resmi nggak? Nah gitulah kira-kira pengalaman gue memilih perangkat belajar untuk anak gue homeschooling di rumah. Ya barangkali di sini lagi ada yang nyari tablet buat homeschooling atau buat sekolah daring di rumah kan. Ini bisa jadi pertimbangan, apalagi kalau kita butuh fitur-fitur yang safe buat anak-anak, tapi juga performanya enak, nggak lag, bisa buat kayak
tab keluarga lah gitu, bisa dipakai kita sekali-kali juga. Nah itu tadi sharing pengalaman gue Fitri dari Main Lagi pamit. Assalamualaikum. Subscribe. Jangan lupa subscribe, like, terus komen, share, kasih tahu ke ke ayah ibu kamu ya kalau kamu nonton, biar kamu dibeliin. Bye, assalamualaikum.